Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Sifat wajib bagi Allah yang kedua adalah Al-Wahdaniyah, yaitu Allah Maha Esa. Jadi Allah Maha Esa pada zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dari segi bahwa tiada sekutu baginya, bukan dari segi jumlah, bilangan, ataupun angka. Sedangkan satunya makhluk itu berupa jumlah, angka, bilangan. Seperti satu pensil ini bisa dibagi-bagi. Kenapa? Karena makhluk. Nah, segala sesuatu sama Allah itu namanya makhluk. Jadi satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti satunya makhluk. Satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Annahu la syarikalah, bahwasanya tiada sekutu baginya, bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa pada zatnya. Artinya apa? Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan zatnya makhluk. Jika dikatakan zat Allah, maknanya apa? Hakikatullah, hakikatnya Allah. Jika dikatakan zatu fulan, zatnya makhluk, maka maknanya apa? Jismuhu, itu badan. Jadi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan zatnya makhluk. Dan Allah Maha Esa pada sifat-sifatnya, berbeda perbuatannya dengan perbuatan makhluk. Dalil aqli bahwasanya Allah bersifat al-wahdaniyah, yaitu seandainya ada dua Tuhan, dan keduanya menghendaki sesuatu, maka tidak lepas dari tiga kemungkinan. Yang pertama apa? Terlaksana kehendak keduanya. Yang kedua, tidak terlaksana kehendak keduanya. Yang ketiga, terlaksana kehendak salah satunya dan tidak terlaksana kehendak yang lainnya. Nah, seandainya terlaksana kehendak keduanya dalam satu waktu, misalkan keduanya itu menghendaki sesuatu yang berbeda, maka mustahil terjadi dalam satu waktu itu kehendak yang sama. Seperti Tuhan satu menginginkan si fulan, kemudian Tuhan yang lainnya menginginkan si fulan mati, maka mustahil si fulan tersebut hidup dan mati dalam satu waktu. Seandainya kehendak keduanya itu sama, maka ada kerjasama di antara keduanya. Masa Tuhan itu kerjasama? Jadi kalau kerjasama, maka keduanya lemah, dan yang lemah tidak layak dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena nggak kuasa. Masa menghendaki sesuatu saja butuh dan kerjasama? Tentunya tidak. Jadi ini pengandaian, jangan salah paham. Dan pengandaian ini muhal, itu apa? Tidak mungkin terjadi. Dan pengandaian yang kedua yaitu tidak terlaksana kehendak keduanya. Dan ini juga tidak masuk akal. Kenapa? Masa Tuhan tidak terlaksana kehendaknya? Berarti kedua-duanya lemah, dan yang lemah tidak layak dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena tidak kuasa. Yang ketiga, terlaksana salah satu kehendak keduanya. Berarti yang tidak terlaksana tadi lemah, dan yang lemah tidak layak dijadikan Tuhan. Sedangkan yang terlaksana kehendaknya tadi, maka suatu saat mungkin saja tidak terlaksana kehendaknya. Jadi apa yang berlaku di antara dua Tuhan itu, kalau seandainya Tuhan itu ada dua, maka itu berlaku juga dengan Tuhan yang lainnya. Misal Tuhan satu terlaksana kehendaknya, Tuhan dua tidak terlaksana kehendaknya, maka yang tidak terlaksana tadi mungkin suatu saat akan terlaksana juga kehendaknya. Dan semua ini adalah pengandaian yang muhal, yang mustahil, itu tidak mungkin terjadi. Dalil naqli bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-wahdaniyah. Dan naqli ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Fihima di sini lahuma. Nah, jadi seandainya langit dan bumi itu memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan bumi dan langit tersebut pasti rusak.